Baik, kita giniin aja ya, Bu, ya, percakapannya. Heeh. Ini Ini saya udah tulis sih ya? buat ya, Bu. Jadi, ceritanya kita coaching-nya sama teman sejawat ini. Nah itu saya belum ngerti sih untuk di gininya. Katanya sih ada tugas juga kan di gini juga di demonstrasi. Saya sih belum dapat baca. Heeh. Belum dapat baca Oh, gitu begitu. tugasnya. Ada praktek Oh, ya. Begini, kucingnya Bu. juga. Oh, ya. Nah, jadi dari yang saya baca itu ya, Bu, ya, yang saya tangkap itu, jadi coaching-nya di sini ada kita tuh posisinya coaching sama teman sejawat gitu. Jadi kita ini sama-sama guru ceritanya. Terus itu yang kedua ada coaching antara kepala sekolah dengan gini gurunya gitu. Kemudian yang ketiga itu berdasarkan situasinya. Ada coaching untuk perencanaan pembelajaran, coachingnya itu kegiatan coachingnya. Terus ada kegiatan coaching setelah pelaksanaan kegiatan. Kegiatan apapun itu sih, entah itu pembelajaran atau kegiatan di sekolah itu. Apa aja boleh. Gitu, Bu. Tapi disuruh hanya di sini, kan kita itu dari kasus sederhana ya. Dari gini, percakapan sederhana aja. Jadi kita ambil yang simpel-simpel aja ya, Bu, ya. Jadi ceritanya nih, kalau saya mau kan ceritanya saya jadi coach ini ya, Bu, ya. Saya jadi coach, Ibu jadi coach-nya. Saya mau gini, permasalahannya itu adalah murid saya itu susah konsentrasi, itu susah menangkap pembelajaran IPA gitu masalahnya. Itu tujuan percakapannya saya untuk konsultasi sama Ibu gitu nih ya. Berarti pembelajaran Bu, saya IPA sambil ya. makan ya, Bu, maaf. Oh iya ya. Jadi nanti arahnya gini. Jadi arahnya gini nanti. Ibu, saya kan di coaching ini sama Ibu. Jadi Ibu nanti mengarahkan pertanyaan, terus ceritanya tuh nanti saya itu ngasih rencana aksinya berupa gini, saya nanti mau bikin media kayak gitu, media pembelajaran yang menarik seperti itu. Saya juga harus konsisten dalam memetakan pembelajaran murid kayak gitulah misalnya. Memetakan kebutuhan belajarnya itu. Semoga Mimi lagi belajar. Bentar ya saya sambil balas chat guru di Ya. sekolah. Iya, baik, Bu. Asetnya ini Nah, loh saya makan ya. mendadak PC. Laptop tersedia 6, kebutuhan 11. Proyektor tersedia 6, kebutuhan 7. PC tersedia 4, kebutuhan 6. Lalu Mimi mampu ya. Terus gimana Bu? Lagi Bu. Kebutuhannya 6, diperpus meja pasak, meja luar 2. Diperpus di meja pasak, di meja luar 2. Kebutuhannya 6 atau 7 buat Bu. Buat.
Bu, saya sambil ngetik percakapan ya dah dulu ya, Bu, ya. Saya belum bisa ngetik percakapan. Kita gantian ya gininya ya. Bu, tadi saya cuci piring. Oke, Bu, gantian ya. Ya, apa namanya? Ruang kolaborasi ya. Iya, Bu. Di Word aja deh. Saya masih buat nih. Heeh. Kegiatan refleksi. Coach itu yang menjawab. Ya, Menjawab. nanti Kucinya gini, Bu. yang bertanya gitu Mm-mm. ya. Enggak, Bu. Coach yang bertanya, Coach coach yang itu yang bertanya. jawab. Berarti posisi saya sekarang ini ke ibunya sebagai coach-nya Gini, kan. ya, saya juga buat percakapan sebagai coach gitu. Kucinya berarti Bu Emita kan begitu. Ya, coach. Nah, ntar dulu saya kok Mbak bingung ini. Berarti saya coach kuci. Kuci berarti ibu yang Mm-mm. nanya ke saya. Ya, oke. Ya, jadi gini misalnya. Em, ceritanya kan saya dulu jadi coach, ibu jadi coachi gitu ya. Mm-mm. Selamat malam Ibu Ari, bagaimana kabarnya ini Bu? Kayak gitu percakapan awalnya tuh kan. Mm-mm. Mm. Habis itu Ibu bilang baik Bu, kayak gitu kan? Ya, Nah jadi berat. topik topik apa ini yang Ibu mau diskusikan kayak gitu. Jadi saya yang nanya kayak gitu. Kan saya yang terus menggali gitu loh kayak waktu PI itu Bu biasanya. Heeh. Itu dah makanya saya bingung masih bingung antara coach dan kuci. Berarti sekarang saya buat skenario untuk diri Mm-mm. saya. Nanti Bu buat skenario untuk dirinya Ibu. Berarti kita Ah, ah, saling gitu kirim aja deh. skenario berarti ya. Iya, Benar kan benar Bu itu ya? sekali. Ya, benar. Ya, oke. Sayangnya Bu ya, saya ketik aja deh dulu skenario-nya saya. Heeh, itu dah caranya saya juga biasa bingung. Skenario. Heeh. Rukol 2.3. Buat masing-masing aja dah dulu ya, Bu. Iya, ya betul lah. Mm-mm.
Bu, berarti saya ini pakai Nggih. wali kelas aja ya? Gimana di kelas gitu, Bu? Heeh, pakai di kelas aja ya? Boleh, boleh, Bu. Bisa belajar. Lagi belajar? Nggak bisa ya? Coach. Bu, nanti saya isi gini ya, Bu, ya. Isi latar belakang ya. Misalnya gini, Bu. Saya ceritanya pura-pura nelpon Ibu dulu, kan gitu. Halo, selamat selamat sore, Bu Ari, gitu kan. Bu Ari nanti Heeh. sibuk nggak? Gitu. Eh, ada yang mau saya bicarakan ini, Bu. Gitu. Nanti eh, nanti bisa nggak kita ketemu di perpus kayak gitu tuh, Bu? Oh iya iya bisa Bu Emita gitu Bu ya. Oh iya ya. Iya.
Ini saya percakapannya pas saya lagi gini ya Bu ya, saya yang punya masalah ya itu yang saya bikin. Ibu jadi coachnya yang saya bikin gininya nih. Kalau ibu jadi apanya? Masih mute Bu. Saya di sini kan buatnya saya sebagai kuci, ibunya sebagai coach kan? Ya, oh ya sama dah saya juga sebagai coach, ibu sebagai coach. Cuma masalahnya berbeda ya Bu ya. Ya, permasalahannya yang Oke, berbeda. oke, deal. Kita lanjut dulu. Kenapa dia orang kameranya itu ke sana? Nggak bisa.
Kene lu, sepi lu. Lagi Masih ngetik. skenario, Pak. Oh ya. Siap. Kalian yang menyiapkan pertanyaan ya, silakan.
Udah ya, Bu? Udah Sudah, saya Mas kirim ya, Isan. Bu, skenarionya. Iya. Boleh gini, kalau Ibu udah selesai? Masih lagi sedikit. Oke. Aduh. Coaching. Halo Bapak Ibu semua. Nggih. Bentar ya. Tidak jadi hari Bu, ini ya. gini aja Bu, punya Ibu aja dulu ya. Punya saya masih proses Izin ini. bertanya Pak Nenge terkait Oh, nggih. apa tugas literasi digital Kebetulan Pak Gede. ada Niki 2 kan kegiatan tiang saya jadi. dapat tugas Apa itu, Bu? Yang lagi satu kegiatannya? literasi digital dalam Kuliah. penelitian ya. Niko kan 2 kelompok Pak Gede. Heeh. Apa materinya kita bagi? Apa boleh kita kolaborasi? Saya mau pakai headset dulu kalau bisa. Nah, itu harusnya dibagi materinya, Bu. Oke. Ya, berarti berbeda ya Pak Gede. Ya berbeda ya. Pengumpulan untuk mengumpul tugasnya di mana? Sudah yang kirim ke Pak Jona. Yang kirim sudah ke Pak Jona ya. Sudah di-share, Pak. Ada lagi Bapak Ibu biar kita kuliahnya nggak galau-galau ya, disampaikan dulu. Izin Pak, saya bertanya Pak. Oh ya silakan Pak Dio. Untuk Gensot Pak, dual yang ada tanda tangan kan itu. Oh ya ya ya. Pak Bu, Dio yang gimana WA ya. caranya ngaktifin headset Bluetooth di Ya Pak Dio ya. laptop, Bu? Oh, Bluetooth-nya dulu, Bu. Bluetooth-nya Sudah, cari sudah on. peraturan Sudah on. Oke. Kemudian sama headset-nya. gimana apa caranya? pasangkan ke headset-nya. Nah, ada lagi? Nggak ada kelihatan loh headsetnya di sini loh.
Hmm, Sambil nunggu penumpang nih ya. Oh, ini dia mode nggak ada ya. Bluetooth setting. Mode Bluetooth Biasanya setting. mau, Bu. Ya, di Bluetooth setting. Kira-kira ini bagaimana, bersemangat kuliahnya atau Nggak ada loh. biasa aja? Sementara masih Nggak ada ya, Bu ya. bersemangat Biasanya mau. terbawa suasana hari raya. Tapi kalau saya semangat loh Bapak Ibu. Saya loh. Saya Kalau sudah Bapak Pakai semangat, kita headset lebih ini aja semangat. dah, kabel aja dah. semangat ya Bapak Ibu ya. Ya, Saya sudah Ya. siap. Pak, siap. Kita diskusi ya. Biar kita bisa. Iya. Mm-mm. Pak Putu hari ini cuma senyum. Baik. Kita mulai Bapak Ibu ya. Recording in progress. Om Swastiastu. Ini nasinya? Dikitin lagi. Apa? Iya, semuanya isi, Pi. Timun aja gininya. Udah, Bu? Apa praktekin gininya saya dulu ya, skenarionya saya? Pakaiin semuanya Ibu aja dulu, biar kita bisa Oh, iya. lanjut. Nanti saya kan bisa. Oh iya, Bu. Udah dibuka ya, Bu ya? Ini dah, masih saya buka. Oke. Ya. Ibu ceritanya pakai handphone beneran, Bu ya? Halo gitu. Oh, berarti ini saya sebagai coach kan? Iya. Oke. Oke. Ya, mulai dah, Bu. Ya, itu dah. Ibu dah gini kan. Siapa nih duluan ya? Bu Nita. Oh iya, saya nelpon Ibu ya ceritanya ya. HP Ibu bunyi kan gitu. Ya. Habis itu gini. Selamat siang Bu Ari. Bu pulang sekolah nanti. Ibu sibuk nggak? Selamat siang, Bu Emita. Tidak, Bu Emita. Apa ada yang bisa saya bantu? Ini lagi nelpon dia Bu ya. Nanti bawa HP ya Bu ya pas gininya ya. Gini ya Bu ya, Ibu gitu. Ceritanya kan di percakapan di telepon. Ya, saya pakai ini ya. Ya, Sudah, lalu Bu. Ini layar kecilnya nggak saya aktifin, susah jadinya. Ayo lanjut, Bu. Begini Bu, ada hal yang mau saya sampaikan. Apa nanti kita bisa ketemu di perpustakaan sekolah? Tentu saja bisa, Bu. Sampai ketemu nanti ya. Baik Bu, sampai ketemu nanti. Dah, ini udah sampai di perpus ceritanya. Oke.
Halo Bu Emita, sepertinya Ibu kelihatan lagi galau. Apa ada yang mau Ibu diskusikan? Begini Bu, barusan saya mengajar di kelas 7A dan 7B. Anak-anak sangat sulit menangkap pembelajaran yang saya berikan, Bu. Saya jelaskan berkali-kali, tapi mereka tetap saja belum mengerti dengan penjelasan saya yang berkaitan dengan pengoperasian rumus. Oh, jadi Bu Di-share screen Emita aja. terlihat galau karena murid yang diajar susah memahami tentang operasi rumus ya Bu. Sejauh ini upaya apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam mengajar operasi rumus dalam pembelajaran IPA? Ya, ntar dulu Bu ya. Saya share screen aja deh biar ini. Saya share screen. Kok ini? Saya share screen. Filenya belum ketemu. Hmm, 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 hmm. Belum kelihatan ya? Oh, udah. Udah. Ayo lanjut Bu. Ya. Eh, saya sudah menjelaskan rumus tersebut berulang-ulang dan menggunakan bilangan sederhana untuk memberikan contohnya, Bu. Selain menjelaskan berulang dan menggunakan rumus sederhana, upaya apa lagi yang sudah pernah Ibu lakukan? Eh, Tidak ada, Bu. Itu saja yang saya lakukan selama ini. Kira-kira apa nih yang ingin Ibu eksplorasi lebih lanjut untuk mengatasi masalah siswa yang tidak paham tentang pengoperasian rumus? Saya akan memetakan kesiapan belajar murid terlebih dahulu, Bu. Dan saya akan menyiapkan media agar murid bisa menghafal perkalian dengan menyenangkan. Wah, menarik sekali Bu Emita. Kira-kira apa yang ingin Ibu Emita lakukan setelah diskusi kita kali ini? Waktu saya tinggal sedikit, Bu, karena besok saya harus mengajar lagi di kelas yang berbeda. Jadi, saya harus segera menerapkannya. Saya akan membuat soal pretest untuk mengetahui kesiapan belajar murid, dan saya akan mendownload video ice breaking tentang perkalian agar murid menjadi lebih hafal dalam perkalian. Luar biasa sekali Bu. Kira-kira apalagi nih yang bisa Ibu lakukan supaya belajar? Saya akan mengajak murid untuk praktek mindfulness terlebih dahulu agar murid menjadi lebih fokus, seperti minum air terlebih dahulu sebelum mulai pelajaran. Kira-kira siapa yang akan membantu Ibu menyiapkan pembelajaran agar lebih baik? Saya akan berkonsultasi dengan Pak Nyoman, guru matematika, supaya dapat memberi masukan kepada saya tentang operasi hitung. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan persiapan pembelajaran dan konsultasi dengan Pak Nyoman? Besok pagi sebelum mengajar di jam ke-5-6, Bu. Menurut Bu Emita, kira-kira apa yang Ibu dapat lakukan atau yang Ibu dapatkan dari diskusi kita kali ini? Saya mendapat gambaran yang akan segera saya eksekusi untuk mengatasi kesulitan pemahaman murid tentang operasi rumus, Bu. Wah, selamat ya sudah memiliki gambaran yang lebih jelas dan saya tunggu nih cerita Ibu berikutnya setelah menerapkan perencanaannya. Maaf ya mengganggu Bu Mita, Baik, Bu. mengganggu Terima sebentar ya, kasih. Iya. mengganggu ya.
Nggih, Nanti Nggih. kalau nggih. sudah selesai untuk latihan coaching, nanti coba lihat di WA Group ya. Itu ada mengisi refleksi kucing di WA Group. Ya. Oh iya, Pak. Kalau Nggih. belum selesai silakan lanjutkan dulu ya. Iya. Ya. Refleksi coaching. Ya. Ya, coba diginiin ya, Bu, ya. Itu bikinnya per individu. Per individu bikinnya ya. Nggih, nggih, Nggih. Pak, mah. Setiap orang bikin, setiap orang isinya. Ya, Bu Iya, Mika ya. iya. Iya. Nggih, nggih. Oke, udah ya, Mbok, ya. Ya, tunggu Terus saya masih sekarang ya. ngisi. Oke, ya, Bu. Ya, saya ngisi refleksi dulu ya, Bu, ya.
terdengar, Pak. Apa yang sudah berjalan dengan baik sama percakapan. Sudah, Bu. Udah selesai, Bu. Mm-mm. Saya selesai ngisi refleksinya, Bu. Saya sudah kirim ke Ibu ini Ya, saya. sudah saya lihat. Ya. Tapi saya nggak bisa share screen lah, Bu, di sini.
Nggih. Apa yang sudah berjalan baik selama dan dapat apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence sebelum dan saat melakukan coaching? Coaching sehingga Akan dipaparkan oleh rekan saya Pak Nyoman. Silakan Pak Nyoman. Yuk, semangat. Terima kasih Hmm. Pak Arya. apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki? Teman-teman semua, saya izinkan untuk unmute dulu. Kita ingin diskusi sebentar tentang CP dan ATP. Silakan di-unmute semuanya dulu. Apa yang Bapak atau Ibu lakukan? Ya, Bapak Ibu semua, untuk permasalahan modul akhir kita harus mengenal dari Bapak Ibu. Adakah yang belum tahu apa itu CP, apa itu ATP sebelumnya? Ya, tahu. Oke. Pak, cuma tidak tahu-tahu sekali, Pak. Saya di kelas 6, Pak Arya juga di kelas 6, jadi kita baru sama juga menerapkan modul ajar berbasis kurikulum merdeka gitu nih. Jadi kita masih meraba-raba, tapi dianalisis mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang tepat gitu. Silakan kalau sudah aman di mute dulu. Gimana Bu? Bisa praktek sekarang Bu? Bisa, Bu. Ibu sudah baca gininya saya? Belum Bu. Sekarang aja langsung baca. Biar cepat. Ini kan permasalahan saya itu mengenai lingkungan ya, sampah yang ada di sekolah. Saya sudah melaksanakan berulang-ulang, sudah memberikan sosialisasi, kemudian praktek tentang pemilahan sampah, tetapi
siswa itu Mm-mm. masih banyak yang belum Mm-mm. memahami, begitu. Mm-mm. Ya. Nah, sekarang Mm-mm. saya mau kita lanjut Bu, aja saya ya masih langsung ya. download deh kayak gitu, Bu. Oh, gitu ya. Duh, jelek banget sinyalnya. Masih download saya, Bu. Saya mau kirim ke satu. Wah, kok ke sini? Waduh, lama banget downloadnya. Oh, udah. Oke, kita lanjut ya. Oke, yuk. Bu, ya. Bentar dulu. Mm-mm. Selamat siang Bu Emita. Mm-mm. Maaf, apakah boleh saya meminta waktunya sebentar untuk berbincang-bincang? Selamat siang, Bu Ari. Tentu saja boleh, Bu. Mari kita ngobrol. Sepertinya serius sekali nih. Ada apa ya, Bu? Nah, begini Bu, saya sedang memiliki masalah bagaimana ya Bu caranya agar anak-anak paham mengenai jenis-jenis sampah. Kemudian padahal di sini saya sudah pernah memberikan sosialisasi kepada siswa. Kemudian praktek caranya memilah sampah, serta membuatkan tabel-tabel jenis sampah termasuk yang mana sampah organik, kemudian sampah anorganik, dan yang termasuk sampah residu seperti itu, Bu. Baik, jadi Ibu memiliki masalah karena siswa belum paham akan jenis-jenis sampah yang ada. Lalu, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita saat ini? Saya berharap saya dapat mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi, Bu Emita. Oke, apa yang membuat Ibu merasa berada? Nah, tadi Ibu bilang anak-anak belum memahami jenis-jenis sampah yang ada. Jika dari skala 0 adalah siswa yang sama sekali belum memahami jenis-jenis sampah, dan skala 10 adalah siswa yang sudah memahami jenis-jenis sampah, dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu saat ini? Saya merasa saat ini berada di posisi skala 5, Bu. Oke, apa yang membuat Ibu merasa berada di posisi skala 5? Setelah saya memperhatikan ya seluruh siswa itu dari kelas 1 sampai kelas 6, yang belum memahami tentang jenis-jenis sampah dan cara pemilahannya itu adalah siswa kelas 1 sampai kelas 3. Baik, selanjutnya Ibu ingin meningkatkan pemahaman siswa mengenai jenis-jenis sampah ke posisi skala berapa yang ideal untuk Ibu ke depannya? Saya ingin meningkatkan ke skala 9 saja dulu, Bu, Emita, karena, saya menginginkan semua siswa itu memahami terlebih dahulu jenis-jenis sampah yang ada. Kemudian, apalagi saat ini ya, ada peraturan dari wali kota yang mewajibkan kita, baik itu di rumah tangga maupun di instansi pemerintah ataupun swasta, itu kita harus menerapkan pemilahan sampah, seperti itu, Bu. Apa yang akan Ibu prioritaskan saat ini? Yang saya prioritaskan saat ini adalah pemahaman siswa terlebih dahulu mengenai jenis-jenis sampah yang ada di sekitar, siswa, Bu. Baik, jika begitu, kira-kira menurut Ibu apa yang membuat siswa belum memahami jenis-jenis sampah hingga saat ini? Jika saya ingat-ingat kembali, saya sebelumnya sudah memberikan praktek pemilahan sampah kepada siswa. Kemudian
Tetapi di sini dalam kegiatan tersebut saya rasa kurang maksimal. Karena, pada saat itu, seluruh siswa berkumpul di halaman sekolah untuk menyaksikan kegiatan pemilahan sampah tersebut, Bu. Oh begitu. Jadi menurut Ibu sebelumnya kegiatan tersebut tidak maksimal. Sekarang hal-hal apa saja yang kemungkinan Ibu lakukan agar siswa memahami jenis-jenis sampah yang ada? Mungkin menurut saya harus mempraktekkan pemilahan sampah tersebut, per kelas atau per jenjang kelas. Selain itu saya juga memerlukan bantuan dari rekan-rekan guru, untuk mengingatkan kembali kepada siswanya di masing-masing kelas mengenai jenis-jenis sampah dan cara pemilahan sampah yang benar. Oke, selain mempraktekkan pemilahan sampah tersebut per kelas, Ibu juga berpendapat bahwa bantuan dari rekan guru untuk mengingatkan kembali kepada siswa di kelas masing-masing mengenai jenis-jenis sampah. Kalau boleh saya tahu, bantuan dari rekan-rekan guru yang bagaimana maksudnya itu, Bu? Maksud saya di sini adalah di kelas masing-masing siswa diberikan pemahaman lebih lanjut oleh guru kelasnya, seperti praktek pemilahan sampah juga diajarkan oleh guru kelasnya di kelasnya masing-masing. Karena sepengetahuan saya, anak-anak itu kadang-kadang membuang sampah seperti rautan pensil atau mereka membawa bekal dari rumahnya itu kan ada yang diberikan seperti tidak membawa tumbler, mereka membawa botol aqua plastik kan seperti itu kan termasuk sampah anorganik. Nah, di sini biasanya anak-anak di kolong meja itu pasti ada sampah kertas juga. Nah, di sanalah, dengan praktek mereka diajarkan, jadi anak-anak diajarkan di sana disediakan tempat sampah, baik itu organik, anorganik, residu, kemudian, guru kelasnya masing-masing mempraktekkan, terutama di kelas 1, 2, dan 3 itu, ini kertas ini termasuk sampah anorganik, seperti itu. Kemudian, botol plastik ini termasuk sampah anorganik. Kemudian jika ada anak yang membawa canang, saat rayaan purnama tetapi masih tersisa dan ditinggalkan di meja, anak itu akan menjadi sampah. Jadi, anak-anak diberitahukan bahwa canang ini termasuk sampah organik, seperti itu, Bu. Jadi anak-anak lebih paham, caranya, jenis-jenis sampahnya, kemudian cara pemilahannya, jadi anak-anak lebih memahami benar, begitu. Baik, jika hal tersebut bisa membuat siswa lebih memahami jenis sampah dan pemilahan sampah, lalu apa rencana Ibu ke depannya untuk menyelesaikan masalah Ibu? Yang pertama mungkin saya akan memberikan praktek pemilahan sampah berdasarkan jenjang kelasnya. Kemudian, saya akan, menayangkan video tentang jenis-jenis sampah dan, bagaimana cara pemilahan sampah, di kelasnya masing-masing. Setelah itu, baru saya akan, mengajak, rekan guru yang lain dan meminta rekan guru yang lain untuk membantu saya menjelaskan kembali atau memberikan pemahaman lebih kepada siswanya, di kelasnya. Istilahnya ya saat ini itu saya berkolaborasi dengan guru-guru kelasnya yang lain, seperti itu, Bu. Wah, udah bagus, Bu. Jadi Ibu juga akan berkolaborasi dengan rekan guru juga ya. Lalu kapan Ibu rencananya akan mulai Ibu laksanakan? Mmm, Secepatnya, Bu, rencananya besok saya sudah akan berkomunikasi tentang, masalah pemahaman jenis sampah dan cara pemilahannya terlebih dahulu dengan, rekan-rekan guru di sekolah. Mengingat, masalah sampah merupakan masalah yang sangat penting dan sangat berdampak bagi lingkungan sekolah. Setelah itu baru saya akan melanjutkan memberikan sosialisasi kepada siswa sesuai dengan jenjangnya.
Baik, mudah-mudahan kegiatan tersebut dapat segera terlaksana ya, Bu. Lalu apa komitmen Ibu ke depannya terhadap rencana Ibu? Saya berkomitmen di sini untuk selalu disiplin dalam membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Saya juga akan senantiasa berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lain dalam memperlancar tugas-tugas saya. Entar dulu, Bu. Baik, entar dulu. Wah, bagus sekali ya, Bu. Lalu apa yang bisa Ibu simpulkan dari pertemuan kita ini? Akhirnya saya menemukan solusi terhadap masalah yang saya hadapi, Bu. Ternyata disiplin dalam membuang sampah dan berkolaborasi adalah hal yang penting dalam proses penyelesaian tugas maupun kegiatan yang lainnya. Oke, Bu. Lalu sekarang bagaimana nih perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang? Sekarang perasaan saya itu merasa lega sekali. Tadi awalnya saya merasa gelisah. Setelah mendapatkan solusi seperti ini, akhirnya saya merasa lebih tenang. Baik, syukurlah jika Ibu sudah lega dan lebih tenang. Mudah-mudahan rencana Ibu berjalan lancar dan sesuai dengan harapan ya, Bu. Terima kasih ya Bu Emita atas waktunya. Sama-sama Bu Ari, tetap semangat ya. Ye. Berarti sekarang saya ngisi refleksi ya. Ya, itu dah Bu. Ini Bu baru bikin tadi. Iya, Banyak banget. Hebat Bu makanya loh, saya dua bilang, tugas sekaligus. Saya aja ngetik gini. makanya saya bilang Ngetiknya belum udah ada. selesai tadi. Iya, saya agak gini no. Saya pendek sih ya, cuma 2 halaman aja itu. Ya, nggak apa-apa Bu. Karena kemarin Iya, waktu di ini juga saya dapet di waktu pelatihan di Lagu. mm-mm. Oh Jadi gitu. yang ngingetin ya Mm-mm. sebagai coaching berarti Aduh, kapan sebagai sih? Udah selesai Bu, kegiatannya lagi satu. belum baru mulai. Ya ampun, Ini berapa sampai jam kegiatan? 9. Sampai jam 9 ini. Oh, 9 atau jam 10 rasanya kalau nggak salah. itu apa Bu? Kuliah gitu? Iya. Iya. Saya Iya, lagi kuliah S2 Bu? iya. Heeh. Oh, pantas. Akomodasi setiap kelompok yang ada di kelas. Kemudian diferensiasi produknya pun tidak satu, mungkin beberapa jenis sesuai dengan minat bakat yang mereka punya. Jadi produk nanti yang ada di kelas itu dalam PJBL-nya nanti banyak sekali produk yang bisa dipilih oleh siswa, tidak diseragam sehingga siswa bisa memilih. Dan yang terakhir adalah diferensiasi lingkungan belajar. Ini bisa kita lakukan dengan kadang-kadang kita mengajak di kelas atau mengajak di luar kelas atau mungkin di perpustakaan sehingga siswa bisa lebih menikmati pembelajaran mereka. Nah, untuk contoh penerapan diferensiasi ini dalam modul ajar, saya izin stop share dulu untuk presentasi. Saya akan
saya akan buka di modul ajar. Tunggu sebentar, saya izin share untuk modul ajar yang bisa kita pakai contoh. Walaupun ini mungkin tidak maksimal, saya yakin Bapak Ibu jauh bisa membuat modul ajar yang lebih maksimal. Nah, ini contoh dari modul ajar IPA. Bisa terlihat Bapak Ibu nih? Bisa, Pak. Bisa. Dan terima kasih Bapak. Dari sini kita bisa Oh, bener dah. Ibu, saya kira Ibu ngasih tahu saya. Kadang kita mau mengajak Saya teman tadi di bingung di ibu sekolah kami nggak ya. ada. Mengajak teman untuk melakukan pembelajaran berbeda. Keluar Iya, kan? tadi Yang punya mindset sinyalnya gini koneksinya berlibat terputus seperti gitu itu. dibilang, Ini aduh. tempatnya kita diskusi ya. Tadi saya kira Ibu manggil saya untuk masuk ke room utama. Ternyata Ibu bertanya, aduh. Aduh, saya ngantuk banget nih, Bu. Padahal saya sendiri sudah sering Belum melakukan dan ngapa-ngapain. belajarnya Ah, gimana, Bu? matematika itu Saya lebih belum bisa ngisi menyenangkan lah. Gitu. refleksi. Oh, iya, iya. Itu lagi gini kayak menggebu-gebu itu. Sepuluh menit lagi kembali ke main room.
10 menit lagi, Bu. Rasanya bisa sih gini, no. Rebahan nih. Huh. Ibu panggil saya nanti ya, Bu ya. Sip, sip. Ayo. Capek banget. Duh, ke toilet dulu. Bu, saya ke toilet dulu ya.
Malam Bu Ari, Bu Emita, kita kembali ke main room. Kembali. Baik, Bapak. Iya, Bapak. Nggih.